Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 44. Aneska baru sampai di istana, hampir jam 8 malam. Rasa lelah menghampirinya. Dengan jalan gontai dia masuk ke istana. Ibunya langsung menghampiri anaknya. Aduh, pasti kamu capek. Ibu Desi memegangi anaknya untuk berjalan sampai lift. Badan rasanya remuk redam, ujar Aneska yang tidak ada semangat sama sekali. Iya, ibu tahu. Perjalanan ke kantor saja waktunya sampai 1 jam, belum lagi ke penjara. Aneska dan ibunya sudah sampai di lantai 5, tempat semua penghuni istana berada. Ketika melihat Aneska lemas, Oma langsung menghampiri. Kenapa, Nes? Tanya Oma khawatir kalau Aneska telah meminum obat dari anaknya. Walaupun wanita sepuh itu sudah tahu tentang gagalnya rencana anaknya, tapi masih ada rasa khawatir dalam dirinya. Aneska kelelahan, Oma, sahut Ibu Desi. Oh ya sudah, istirahat, nanti Oma akan meminta pelayan mengantarkan makan malam untuk kamu, ujar Oma segera pergi menuju dapur. Sesampai di kamar, ibunya menyuruh anaknya untuk membersihkan diri. Anes mau berendam, Bu, ujarnya. Kamu belum makan, jadi saran ibu jangan berendam, entar masuk angin. Apa yang dikatakan ibunya benar. Aneska memilih mandi dan setelah selesai mandi, dia melihat ada Oma di dalam kamarnya. Di meja telah terhidang makanan untuknya. Ayo makan, Nes, ujar Oma sembari duduk di sofa. Melihat makanan sudah membuatnya mau muntah. Duh, Nes, jangan seperti itu wajahnya, ujar ibunya yang mengerti raut wajah anaknya. Anes gak suka, ujar Aneska. Ya sudah, maunya apa? Tanya Oma. Aku mau makan rujak, sahut Aneska. Kamu ngidam rujak? Tanya Oma. Gak tahu, Oma. Lidahku serasa pahit, tapi entah kenapa terlintas di benakku rujak pedas dengan buah jambu dan pepaya muda. Pasti enak. Aneska membayangkan sembari menelan salivanya. Besok dibuatkan, sekarang makan dulu. Sop tulang bagus untuk kamu, ujar Oma. Iya, Anes akan makan tapi nanti. Dia menghindar untuk tidak makan. Sekarang, ujar ibunya tegas. Dengan terpaksa Aneska mencoba makan sop yang dibawakan Oma dan pelayan. Makan hanya beberapa suap dan langsung mual. Setelah selesai muntah, Oma menyodorkan cake untuk Aneska. Oma, aku takut muntah. Aneska membayangkan harus bolak-balik ke kamar mandi. Menurutnya Oma dan ibunya seperti polisi makanan. Aneska mulai memakan cake itu, setelah kunyahan terakhir dia kembali muntah. Aneska terlihat lemas. Makan vitaminnya. Ibu Desi mengeluarkan vitamin yang ada di dalam tas anaknya. Nes, kamu gak minum vitamin tadi? Tanya ibunya. Anes lupa, Bu, sahutnya. Aduh, kenapa harus lupa? Sepertinya besok ibu akan ikut ke kantor, ujar ibunya. Untuk apa, Bu? Tanya Aneska bingung. Dia tidak mau ibunya ke kantor dan pastinya akan banyak larangan yang akan diberikan ibunya ketika di sana. Memastikan kamu minum vitamin, sahut ibunya. Kamu tidak usah ikut. Besok kita bilang ke Angela biar gadis itu yang mengingatkan Aneska, ujar Oma yang diam-diam memotret vitamin Aneska. Setelah meminum semua vitamin, Ibu Desi membuatkan susu untuk anaknya. Aneska harus minum dengan sedotan agar dapat menghabiskan susu itu. Sekarang istirahat, ujar ibunya. Ibu Desi dan Oma hendak keluar kamar, tapi suara Aneska menghentikan langkah keduanya. Di dalam penjara, Aben bertemu dengan Farid, ujar Aneska. Apa? Oma sontak kaget dan kembali mendekati Aneska. Apa kamar Aben di dekat Farid? Tanya ibunya yang tidak ingat dengan nama itu. Idi, Ibu, bukan selokan. Yang dimaksud Farid itu mantan suami Tanisa, jelas anaknya. Oh, masih hidup dia? Tanya ibunya dan Oma menanyakan keadaan Abian. Abian dan Farid berkelahi di penjara. Wajah Abian lebam dan banyak luka, Oma, ujar Aneska menangis. Cup, jangan menangis. Nanti anak kamu jadi cengeng, ujar ibunya mengingatkan. Sudah bisa Oma bayangkan perkelahian mereka. Farid sangat dendam ke Abian, begitupun sebaliknya, ujar Oma. Sekarang kamu istirahat. Ibu yakin Abian bisa menjaga dirinya. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Ibu Desi tidak ingin anaknya berlarut-larut dalam kesedihan, hanya dengan menenangkan. Kedua wanita itu hendak keluar dari kamar dan lagi-lagi berhenti karena ucapan Aneska. Bu, aku mau pisang goreng. Kedua wanita itu menoleh ke arahnya. Besok ya, ujar ibunya. Tapi Anes lapar, ujar anaknya lagi. Karena anaknya masih lapar, mau tidak mau ibunya menawarkan yang lain. Tapi Aneska tetap memilih pisang goreng.
"Oma, mumpung Aneska mau makan, ada baiknya kita cari pisang goreng," bisik Ibu Desi dan melirik anaknya. "Nanti kami siapkan," ujar Oma dan membawa Ibu Desi keluar kamar. "Desi, ini jam 9 malam. Kalau kita cari gorengan luar istana, pasti sampai sana sudah tutup," ujar Oma. "Benar juga, bukan hanya habis, kalaupun ada, pasti pisangnya sudah lemas," saut Ibu Desi. Keduanya memikirkan cara agar dapat mengakali pisang goreng untuk Aneska. "Kalau kita dapat memenuhi keinginan Aneska, nanti baru 1 gigitan muntah," ujar Ibu Desi yang tidak menginginkan anaknya muntah lagi. "Namanya orang hamil muda seperti itu. Apa kamu waktu hamil tidak mengalaminya?" tanya Oma. "Aku hamil enak, Oma. Semua bisa aku makan. Kadang kalau nggak ada yang bisa dimakan, aku akan makan pintu dan meja," gurau Ibu Desi. "Kamu rayap?" tanya Oma. "Hahaha, bercanda, Oma." Ibu Desi tertawa. Oma terlalu tegang sih, guraunya dan masih tertawa. "Ayo kita cari di dapur, semoga ada pisang," aja Oma. Kedua wanita itu pergi ke dapur mencari pisang tentunya. Setelah membongkar kulkas tidak ditemukan buah pisang. "Oma, yang ada ubi," ujar Ibu Desi dan mulai berpikir agar mengakali anaknya. "Oma, kalau ini saja kita goreng bagaimana?" tanyanya membutuhkan pendapat Oma. "Aneska bukan anak TK yang bisa kamu kibuli. Nanti kalau dia tanya, kamu jawab apa?" tanya Oma. "Aku bilang saja ini pisang Indo," saut Ibu Desi asal. "Jangan ngawur, anak sendiri dikibuli," ujar Oma. "Aku bingung, Oma, di mana harus mencari pisang, tapi..." Ibu Desi teringat pohon pisang yang ada di belakang. Sepertinya ada pohon pisang di belakang. Ibu Desi dan Oma segera ke belakang, menggunakan senter untuk menyenter buah pisang. "Ya ampun, ini bukan pisang, tapi cicit pisang," gerutu Ibu Desi. Ibu Desi merasa pernah melihat buah pisang yang ukuran gede. "Sejak kapan ada pohon pisang di sini?" gumam Oma yang tidak mengetahui pohon itu tumbuh. "Jadi, Oma nggak tahu?" tanya Ibu Desi heran. "Enggak," saut Oma singkat. Ibu Desi mundur beberapa langkah. "Kenapa, Desi?" tanya Oma heran. "Kalau Oma yang berumur seperti ini nggak tahu kapan pohon ini tumbuh, apalagi aku." Ibu Desi memikirkan aneh-aneh. "Jangan-jangan ini pohon siluman," ujarnya mengada-ngada. "Aduh Desi, gak usah menakuti. Cari saja pisang ukuran gede." Oma sedikit takut. Ibu Desi melihat 3 buah pisang yang ukuran besar. Walaupun masih berwarna hijau, tapi tetap akan diambilnya. "Permisi," ujar Ibu Desi takut. Dan Oma menyenter ke arah yang akan diambil Ibu Desi. Wanita parubaya itu mendapatkan buah pisang itu. Tapi Oma tiba-tiba teriak. "Hantu!" teriak Oma dan berlari secepat mungkin meninggalkan Ibu Desi. Mendengar kata hantu membuat Ibu Desi panik. Oma telah lari lebih dulu, tapi Ibu Desi berhasil menyalip Oma. "Oma, lari apa jalan?" ejek Ibu Desi. "Lari seperti ini, Oma." Ibu Desi memperagakan cara berlarinya yang cepat. Karena sudah sepuh, Oma tidak bisa berlari kencang. Menurut Oma yang dilakukannya sudah benar. Walaupun kenyataannya Oma tidak berlari, melainkan berjalan cepat. Oma sampai ke dapur dengan ngos-ngosan. "Aduh Oma, aku baru saja selesai makan, tapi Oma baru datang," ejek Ibu Desi. "Diam Desi." Oma duduk sembari mengatur nafasnya. Ibu Desi menyerahkan air putih ke Oma. "Memangnya apa yang Oma lihat tadi?" tanyanya. "Ada sesuatu di pohon itu yang menggantung," ujar Oma ngeri membayangkan yang dilihatnya. "Apa warnanya?" tanya Ibu Desi. "Gelap, Oma tidak ingat," sahut Oma. Ibu Desi kurang percaya dengan yang dikatakan Oma. "Mana pisangnya?" tanya Oma. "Walah, tertinggal Oma." Ibu Desi malah membawa daun pisang. "Desi, kita bukan mau membuat nasi pincuk," gerutu Oma. "Oma sih, kenapa mengagetkanku? Coba teriak Oma dibuat hening. Pasti aku akan membawa pisang itu," sahutnya. "Terus, sekarang bagaimana?" tanya Oma. "Ya balik lagi," sahut Ibu Desi. "Jangan ngawur Desi. Oma tadi sudah mau mati berdiri dan sekarang harus balik lagi," gerutunya. "Ya mau bagaimana lagi? Mana mungkin daun pisang ini aku goreng terus aku berikan ke Aneska. Memangnya anak dan cucuku kambing?" ujarnya dan memikirkan cara agar Oma mau menemaninya. "Bagaimana kalau Oma tidak melihat ke atas? Oma cukup memegang senter," ujar Ibu Desi. Dengan pertimbangan, akhirnya keduanya kembali ke belakang. Oma terus menundukkan kepalanya mengikuti saran ibunya Aneska. Walaupun takut, tapi demi cicitnya dia memberanikan diri. "Oma, ke kanan sedikit," ujar Ibu Desi yang sedang menarik buah pisang yang belum sempat diambilnya. Ibu Desi telah mendapatkan buah pisang itu, dan dia tahu apa yang dilihat Oma tadi. "Oma, hantu!"
Ibu Desi menunjukkan sesuatu ke hadapan Oma, dan wanita sepuh itu kembali teriak dan berlari. Tapi dapat diikuti Ibu Desi dengan berjalan. "Oma, ini bukan hantu, tapi jantung pisang," ujar Ibu Desi sembari menunjukkan jantung pisang. Oma langsung memukul Ibu Desi. "Kalau Oma mati bagaimana?" Itu Oma kesal. "Hahaha, Oma yang mulai, jantung pisang dipikir hantu." Ibu Desi membantu Oma menuju dapur. Di dapur dia mengolah pisang yang masih berwarna hijau. Keduanya membawa pisang goreng itu ke kamar Aneska. "Lama ya?" ujar ibunya melihat anaknya sudah menguap. "Iya." Aneska mengambil pisang yang digoreng. "Dari mana ibu dapat pisang ini?" tanya anaknya. "Jangan tanya dari mana, yang jelas mendapatkan ini penuh perjuangan," ujar ibunya. "Oh ya?" Aneska mulai mencicipi pisang goreng buatan ibunya. Ada rasa aneh ketika melihat anaknya dapat menghabiskan pisang yang belum matang sama sekali. "Enak," ujar anaknya dan tidak merasakan mual sama sekali. "Oma, lihat, pisang mangkal seperti itu katanya enak," bisik Ibu Desi. "Ngidam yang aneh," saut Oma. "Besok sebelum pulang ke istana, kamu mampir dulu ke gerobak gorengan. Kalau sudah kenyang baru balik. Tapi kalau masih belum kenyang juga, makan gerobaknya. Kalau perlu makan juga penjualnya," gurau ibunya. Bersambung.